Nama begitu familiar di para kaum milenial. Gadis muda bernama asli Karin Novilda ini pertama-tama terkenal karena hal kontroversial yang ia perbuat. Ia menjadi terkenal karena pergaulan hingga drama percintaannya di kalangan anak muda. Dahulu, dia dikenal sosok anak muda yang dicap negatif karena perbuatan dan kata-kata yang kurang sopan. Tetapi sekarang dia sudah berubah dan sudah banyak hal-hal positif yang ia lakukan. Di antaranya membuka usaha makanan, bidang fashion, membentuk manajemen sendiri, dan aktivitas sosial lainnya. Ia juga sempat menjadi siswa dengan prestasi yang menjulang. Saat bersekolah di SMPN 1 Tanjung Pinang, ia meraih nilai 37,9 pada ujian nasional. Nilai tersebut menjadi peringkat ketiga di daftar peraih nilai tertinggi UN 2013 seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Karin saat ini adalah influencer atau selebgram yang melalui paid promote atau bahkan endorsement. Karin yang punya 5,7 juta followers di Instagramnya, bahkan lebih dari 1,7 subscriber di YouTube channelnya. Ini ternyata mematok harga yang cukup fantastis jika ada yang ingin mempromosikan produk atau usaha lewat dirinya. Kisaran biaya dimulai dari 4 juta hingga puluhan juta untuk satu kali post. Semua ini tergantung jenis promosi yang dipilih, mulai dari paid promote via Instastory, foto di Instagram, hingga konten video di YouTube. Dan sekarang ia menjadi founder sekaligus CEO dari A-Team Management dengan anggota kurang lebih 15 orang yang juga berkarir sebagai selebriti Instagram atau disebut selebgram. A-Team sendiri merupakan manajemen bentukan Karin yang mengumpulkan beberapa talent selebgram yang berbakat. Dan ia membuka usaha dalam bidang kuliner yang dinamakan Kenyang. Selepas dari semua kontroversi yang ia buat sebagai selebgram sekaligus YouTuber yang mempunyai cukup banyak penggemar, nampaknya Karin mulai merambah dunia bisnis, yaitu di bidang kuliner. Dan dia juga merambah usahanya di bidang fashion. Yang pertama adalah bad influence. Apa yang dikenakan Karin nampaknya memang menjadi daya tarik tersendiri, mulai dari make up, gaya rambut, hingga cara berpakaian. Nggak salah bila dia ingin membuka peruntungan dengan mendirikan brand fashion sendiri yang diberi nama Bad Influence. Dan bisnis kedua dinamakan Hali by Karin. Semakin banyaknya perempuan yang memutuskan untuk berhijab, rasanya nggak disia-siakan oleh Karin. Untuk memulai bisnisnya juga di fashion hijab. Hali by Karin merupakan nama dari merek hijabnya. Hijab dan pasmina dari Hali by Karin juga tersedia dengan motif dan warna yang cukup variatif. Cocok buat kamu para hijaber yang tetap ingin terlihat stylish. Dan ada juga nih kegiatan sosial Karin yang dilakukan, serta turun ke jalan bersama ribuan mahasiswa lainnya. Selain itu, dia juga membagikan 3.000 nasi kotak kepada para demonstrasi. Karin juga suka membuka donasi, seperti misalnya menggalang dana untuk shelter yang merawat anjing-anjing terlantar untuk dipelihara. Kegiatan keempat, tidak hanya donasi, dia juga hadir di pengungsian gempa di Palu. Selain itu, Karin juga turun langsung sebagai relawan korban. Selain itu, Karin juga turun langsung sebagai relawan korban asap di Kalimantan dan ke lokasi titik api kebakaran hutan. Secara perlahan, Karin bisa membuktikan dirinya sendiri
bahwa dia bisa berubah menjadi lebih baik, bisa menjadikan contoh bahwa sosial media itu punya banyak ranah positif yang bisa diambil. Bisa membentuk personal branding jauh lebih baik. Awkarin berhasil membangun branding dirinya ke arah positif hingga orang berani membayar dirinya sampai berjuta-juta.